Tanggal 15 Agustus 1971, Presiden Richard Nixon mengumumkan Amerika Serikat berhenti melayani konversi USD menjadi emas, mengubah media pertukaran cadangan dunia jadi sesuatu yang hanya didukung oleh kepercayaan orang. Selama 5 tahun ke depan, harga emas yang sampai saat itu merupakan aset penyimpan nilai naik lebih dari 3 kali lipat harganya. Di sisi lain, dolar Amerika kehilangan lebih dari 2/3 nilainya. Keputusan ini mendahului 2 dekade rekor inflasi tinggi di Amerika Serikat, di mana harga meningkat sebesar 2 digit persentase dari tahun ke tahun, sementara nilai USD terus merosot di pasar internasional. Saat ini, kita sekali lagi menatap rekor inflasi yang tinggi, jadi tampaknya masuk akal untuk kita bertanya, apakah membuang standar emas ini suatu kesalahan? Banyak ekonom dan pemodal menunjuk momen ini sebagai awal dari akhirnya ekonomi Amerika. Sementara banyak orang berpendapat ini adalah langkah membebaskan mata uang dan ekonomi global dari beban yang tidak perlu. Yang mana nih yang benar guys? Mari kita cari tahu hari ini yuk. Oke, let's go. Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kalian baru mulai perjalanan kripto dan butuh informasi lebih lanjut atau sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih dalam? Mari bergabung menjadi anggota Republik Rupiah. Sebagai anggota, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan banyak lagi alat riset kami. Temukan semua harga dan link pendaftaran keanggotaan di deskripsi video ini. Cek juga website republikrupiah.com kami dengan berbagai artikel berita, blog edukasi, semuanya ini gratis, dan juga ada link ke ratusan video YouTube kami. Kalian juga bisa beli merchandise RR yang keren. Jadi setelah krisis keuangan global 2008, ada seruan baru oleh pembuat kebijakan untuk melihat kemungkinan kembalinya standar emas di Amerika. Sekali lagi, saat dunia berjuang melalui periode ketidakpastian ekonomi, ide mereka tampak layak untuk kita eksplor. Ini juga alasan yang bagus untuk memahami sejarah tentang hal yang membuat kita masuk dan keluar dari standar emas, sambil kita melihat beberapa pro dan kontra dari kedua sisi argumen mereka di debat yang kontroversial ini. Jadi kita akan bahas nih, apa itu standar emas, kenapa standar emas ditinggalkan, apa keuntungan dan kelemahan dari standar emas, dan apakah kembali ke standar emas dapat memperbaiki masalah ekonomi yang kita hadapi saat ini. Standar emas pertama kali diperkenalkan pada tahun 1944 menjelang akhir Perang Dunia Kedua dengan munculnya Bretton Woods. Perjanjian Bretton Woods ini adalah sistem manajemen moneter yang dibuat untuk membuat hubungan keuangan antara Amerika Serikat dan sekutu barunya lebih mudah. Hal ini bekerja dengan meminta semua negara di dalam sistem untuk membuat mata uang mereka dapat ditukar dengan sejumlah dolar Amerika Serikat. Nah, dolar Amerika Serikat itu sendiri dapat ditukar dengan sejumlah emas. Hal ini secara tidak langsung membuat mata uang dari semua negara tersebut didukung oleh emas, tanpa mengharuskan mereka untuk menyimpan sendiri cadangan emas yang besar. Namun, dalam dolar Amerika sendiri tidak bisa langsung dikonversikan ke emas di dalam negeri. Konvertibilitas ini hanya tersedia untuk partisipan asing, bukan warga Amerika biasa. Sistem ini bekerja dengan baik dan tentu saja memungkinkan tingkat perdagangan global yang tidak terbayangkan saat itu. Tapi tentu aja ada beberapa masalah. Mata uang itu kan bertindak seperti peredam kejut untuk perdagangan internasional. Jika dibiarkan melakukan halnya sendiri, nilai mereka secara alami akan meningkat dan menurun karena ekonomi melewati periode boom and bust. Jika ekonomi melalui masa sulit, mata uangnya kehilangan nilai di pasar valuta asing. Mata uang yang kehilangan nilai akan membuat ekspor ekonomi lebih kompetitif secara global, akhirnya membantu industri dalam negeri. Tapi kalau ekonomi berjalan sangat baik, itu berarti mata uangnya meningkat nilai, memberikan kesempatan untuk berinvestasi ke ekonomi asing. Jadi teorinya membantu mereka juga. Kalau mata uang dipatok ke emas, ya kekuatan koreksi ini tidak dapat terjadi dan ekonomi bisa lepas kendali. Amerika Serikat di bawah sistem Bretton Woods itu unik karena mata uangnya dipatok ke emas, tapi juga dipatok ke sejumlah besar mata uang lain. Kalau Amerika Serikat baik-baik aja, dalam modal yang mengambang, mata uang USD harusnya meningkat nilai. Tapi dalam sistem patokan emas, tidak. Negara lain bisa ambil untung dari sini dengan menimbun dolar Amerika pada harga yang kurang dari nilai sebenarnya. Ya, ini harga yang kecil memang harus dibayar untuk mengamankan dolar Amerika Serikat sebagai cadangan global. Namun yang kurang menyenangkan adalah saat situasi ini dibalik.
tingginya pinjaman untuk mendanai perang Vietnam bersama dengan masalah domestik lain membuat ekonomi Amerika Serikat tidak sehat di akhir tahun 60-an. Biasanya, ini berarti dolar Amerika Serikat akan jatuh nilai. Selama penurunannya tidak terlalu parah ya bukan masalah besar. Seperti yang kita lihat sebelumnya, ini sebenarnya dapat membantu ekspor Amerika yang dapat meredam pukulan dari gejolak ekonomi. Tapi kalau mata uangnya dipatok ke emas, ya ini nggak terjadi. Negara-negara Bretton Woods lain melihat bahwa dolar Amerika dinilai terlalu tinggi daripada seharusnya. Jelas mereka nggak mau berdagang mata uang sendiri untuk dolar Amerika Serikat yang saat itu dinilai terlalu tinggi. Tapi mereka kan punya pilihan lain. Nah, mereka bisa konversi cadangan Amerika mereka yang relatif terlalu mahal saat itu untuk emas fisik. Sebagian besar negara peserta, terutama yang Prancis, itu mulai berdagang lebih banyak dolar Amerika mereka untuk dijadikan emas, yang mana ini menyebabkan dua masalah besar. Yang pertama adalah mengurangi pengaruh ekonomi Amerika. Kalau orang megang emas daripada dolar Amerika, mereka kehilangan keuntungan dari memiliki kendali atas alat tukar standar dunia. Yang kedua, masalah yang lebih besar adalah Amerika tidak punya cukup emas untuk semua perdagangan tanpa henti. Ini karena ada dua tipe standar emas nih. Yang pertama mungkin yang kayak kalian pikirin, ada sistem di mana cukup emas itu tersimpan di brankas besi untuk menebus setiap dolar yang beredar. Bahkan kalau semua orang ingin menebus semua uang sekaligus, ada emasnya. Ini sering disebut standar cadangan penuh. Dan sistem ini sudah ada sepanjang sejarah, tapi hanya di ekonomi yang sangat sederhana. Kebanyakan standar emas modern adalah sistem cadangan pecahan yang hanya menyimpan sebagian kecil dari emas yang diperlukan untuk semua dolar yang beredar. Ya mereka mungkin nggak akan memilih untuk melakukan itu, karena emas itu kan berat, nggak praktis, dan sulit disimpan secara efektif. Standar emas dengan cadangan pecahan itu rentan terhadap jenis risiko yang sama kayak sistem perbankan cadangan pecahan. Risikonya ya kalau orang mulai merasa nggak ada cukup emas dibagikan, mereka akan bergegas tarik semuanya sekaligus, yang jadi bukti ternyata tidak ada cukup emas untuk dibagikan. Jadinya bank run. Nah, negara Prancis tadi tidak menukar dolar Amerika Serikat terlalu banyak untuk menimbulkan masalah ini, setidaknya dalam jangka pendek. Tapi kalau modal pertukaran ini diragukan orang, sistemnya bisa runtuh sangat cepat dengan cara yang menghancurkan. Jadi, keputusan preventif akhirnya diambil, salah satunya oleh Presiden Nixon tadi, untuk menangguhkan kemampuan konversi dolar menjadi emas. Penangguhan sementara ini kemudian berubah jadi penghapusan standar emas yang sepenuhnya. Jadi apakah ini sebuah kesalahan? Dan apa gunanya standar emas tadi? Ya nggak benar kalau kita berkata standar emas itu hanya peninggalan usang, karena standar emas bisa melakukan banyak hal baik selama digunakan dengan benar dalam keadaan tertentu. Mungkin kegunaan terbesarnya adalah membantu perdagangan luar negeri jadi lebih sederhana. Emas itu hal yang paling sepadan di dunia. Artinya, 1 gram emas itu sama nilainya dengan setiap gram emas lain di seluruh dunia. Emas bisa dicairkan, ditempa lagi, dibentuk, dicairkan lagi. Itu semua tetap berubah-ubah bentuk tapi merupakan 1 gram emas yang sama. Untuk alasan ini, dua negara yang memiliki standar emas dapat berdagang satu sama lain tanpa mereka takut salah satu mata uang mereka bernilai lebih atau kurang selama proses bisnis. Secara teori ini masih mungkin dengan mata uang yang tidak didukung apapun juga meskipun tanpa emas, tapi masih ada risiko. Terlepas dari upaya terbaik pemerintah, mata uang mereka masih akan merosot di pasar valuta asing. Ya, hanya karena perdagangan lebih mudah bukan berarti lebih baik. Dan ingat, dalam skala besar, fluktuasi mata uang sebenarnya membantu perdagangan global. Tapi pada tingkat individu, memang fluktuasi harga itu merepotkan. Keuntungan besar lain dari standar emas adalah mencegah represi keuangan. Represi keuangan, jangan disamakan dengan depresi ekonomi, adalah situasi di mana penabung memiliki suku bunga di bawah tingkat inflasi. Situasi ini dapat terjadi entah karena inflasi tinggi atau bunganya yang rendah. Masalahnya, represi keuangan yang parah itu seperti transfer kekayaan dari orang yang menyimpan uang kepada orang yang meminjam. Kalau punya tabungan seumur hidup di rekening bank yang menghasilkan bunga 3%, kalian akan kecewa jika nilai dolar berkurang setengahnya selama 5 tahun ke depan. Tetangga kalian yang baru ambil pinjaman besar untuk beli rumah malah sangat senang karena nilai sebenarnya dari KPR mereka itu berkurang setengah. Tentu aja versi inflasi yang lebih ringan dari ini tidak berarti buruk. Faktanya, Fed dan sebagian besar bank cadangan lain di seluruh dunia sebenarnya menargetkan inflasi yang sedang, karena ini mendorong orang untuk aktif mengkonsumsi daripada menyimpan uang mereka. Tapi terlalu banyak inflasi jelas buruk.
Standar emas juga mencegah pemerintah dan bank sentral memanfaatkan represi keuangan ini untuk tujuan licik mereka sendiri. Pemegang KPR yang kebetulan dapat untung dari inflasi tinggi dan suku bunga rendah adalah partisipan yang beruntung. Tapi pemerintah sendiri juga dapat mengambil utang dan merekalah yang memegang kendali untuk membuat represi finansial. Mungkin sangat menggoda bagi pemerintah untuk menggelembungkan utang sendiri untuk menempatkan diri pada posisi keuangan yang lebih baik. Akibatnya, pajak tidak terlihat pada orang yang menyimpan uang, yang menurut pendukung standar emas tidak boleh dilakukan dengan uang yang didukung emas fisik asli. Tapi tentu aja, manfaat terbesar dari standar emas adalah stabilitas harga. Dengan mata uang yang didukung emas, bahkan secara pecahan pun, pencetakan uang yang sembrono jadi lebih sulit meningkatkan daya beli yang cukup untuk memengaruhi harga materi. Yaitu agak benar, tapi hanya dalam jangka yang sangat panjang dan dengan semua hal lain yang dianggap sama. Menganggap semua hal sama itu adalah cara yang bagus untuk membangun model ekonomi, tapi adalah cara yang buruk untuk menjalankan ekonomi. Untuk menunjukkan maksudnya apa, ambil contoh si Federal Reserve di Amerika Serikat saat ini. Tujuan utamanya adalah stabilitas harga, hal yang seharusnya dilakukan standar emas secara otomatis. Ini dilakukan terutama dengan menaikkan dan menurunkan suku bunga, dan dalam keadaan ekstrim dengan membeli atau menjual aset di pasar terbuka. Dalam sistem mata uang fiat kayak yang kita gunakan sekarang, tidak ada batasan cara mereka menggerakkan nilai tukar ini. Mereka bisa melakukan apapun yang dirasa baik untuk menjaga stabilitas harga. Apakah hasilnya selalu baik? Ya tidak, tapi itu pun lebih baik daripada alternatifnya yang emas. Dalam sistem standar emas, bank sentral terikat oleh berapa banyak emas yang dimiliki. Ekonomi yang menghasilkan banyak emas dan mengekspor banyak barang akan memiliki suplai mata uang yang didukung emas yang lebih besar untuk dimainkan, jadi bisa mengurangi suku bunga. Kalau ada perekonomian yang tambang emasnya mengering dan itu mengimpor lebih banyak daripada mengekspor, maka bank sentral dipaksa menaikkan suku bunga dan membatasi jumlah uang yang beredar. Ini semua bisa terjadi terlepas dari kondisi ekonomi lain. Cadangan emas mungkin sangat berharga dibandingkan gabungan semua industri lain dalam suatu perekonomian. Ini berarti suku bunga tidak ditetapkan untuk menstabilkan harga. Sebaliknya, mereka diatur untuk mengelola jumlah emas yang dimiliki si bank. Jadi pesan moralnya apa sih? Nah, kami ada episode lanjutan guys. Jadi sebenarnya ini bukan semua hal yang ingin kami bahas terkait standar emas. Kami ada episode lanjutan tentang perspektif lain yang mungkin bisa kita lihat terkait standar emas ini pro kontranya seperti apa. Jadi sebelum kita mengambil kesimpulan, mari kita tunggu episode yang berikutnya untuk bisa membahas lebih lanjut. Kalau kalian suka videonya sejauh ini, silahkan like. Dan kalau nggak mau ketinggalan video yang berikutnya, silahkan subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers! Sebagai anggota, kalian akan mendapatkan banyak sekali konten edukasi. Yang pertama, ada rangkuman dan komentar pasar. Kedua, update portofolio tim RR. Yang ketiga, riset koin dan token kripto. Yang keempat, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT. Yang kelima, video tutorial dan kursus. Dan yang keenam, akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Kalian dapat menemukan semua harga dan link pendaftaran keanggotaan di deskripsi. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki artikel berita, blog gratis, dan link ratusan video YouTube kami yang bisa kalian cari. Kalian juga bisa mendapatkan merchandise RR yang keren. Dan tentu saja semua video yang kalian tonton bukan merupakan nasihat keuangan. Konten ini bertujuan untuk edukasi dan hiburan. Kalau kalian ingin mencari nasihat investasi, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya.